FIFA Matchday segera datang untuk Indonesia. Kali ini timnas Indonesia akan melakoni pertandingan pertama di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk zona Asia. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menghadapi Elang Arab. Begitulah julukan dari timnas Arab Saudi pada pertandingan pertama di grup ini. Timnas Indonesia akan dijamu timnas Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana dari sejarah pertemuan timnas Arab Saudi terlalu superior kala menghadapi timnas Indonesia, dan timnas Indonesia terakhir kali membobol gawang timnas Arab Saudi melalui kaki Boaz Salosa pada pertandingan kualifikasi Piala Asia 2015 di Stadion GBK. Roberto Mancini tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia meskipun ranking FIFA dari timnas Indonesia tertinggal jauh dari timnas Arab Saudi. Ranking FIFA itu tidak mencerminkan timnas Indonesia saat ini, karena timnas Indonesia yang diibaratkan timnas Belanda oleh kelompok Nguyen nyatanya adalah satu-satunya timnas dari Asia Tenggara yang bisa menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan yang dibilang rajanya Asia Tenggara pun tidak bisa menyamai pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini. Bukan tanpa sebab timnas Indonesia bisa seperti ini. Hal itu tak lepas dari semakin kompaknya skuad timnas Indonesia dalam menjalankan strategi Sintayong. Kombinasi pemain bertalenta dari kompetisi dalam negeri dengan pemain yang berkarir di luar negeri membuat timnas Indonesia mulai menjadi perbincangan hingga ke luar negeri. Timnas Arab Saudi pun harus berhati-hati dalam menghadapi timnas Indonesia saat ini. Roberto Mancini pun sudah tahu akan hal itu. Mancini dituntut mempersiapkan pemain-pemain terbaik jika tidak ingin tersandung oleh timnas Indonesia. Mancini tentu tahu konsekuensi jika tidak bisa memenangkan pertandingan melawan timnas Indonesia kali ini. Meski diakui bahwa pertandingan pembuka kerap kali menjadi pertandingan yang sulit untuk sebuah kesebelasan baik klub maupun timnas. Meski begitu, timnas Garuda dalam keadaan positif. Sintayong bisa menurunkan skuad terbaik mulai dari posisi belakang sampai di sektor penyerangan. Namun itu bukan merupakan suatu jaminan skuad Garuda dengan mudah mendapatkan hasil yang baik, mengingat Arab Saudi bermain di depan pendukungnya sendiri. Pertandingan ini akan menjadi pertunjukan yang seru antara Tom Haye dan gelandang Arab Saudi Salem Al-Dawsari. Permainan ciri khas dari Sintayong adalah permainan solid antar lini yang mengharuskan sirkulasi bola berjalan dengan cepat dan dinamis. STY pun pasti sudah tahu bahwa timnas Arab Saudi bukanlah semata-mata tentang Salem Al-Dawsari. STY harus menerapkan permainan dengan sirkulasi bola yang cepat. Permainan itulah yang membuat skuad timnas Indonesia menciptakan sejarah dengan lolos grup dari Piala Asia untuk pertama kalinya. Dan jika bisa meraih hasil positif, itu akan menjadi modal bagus untuk Indonesia dalam usahanya mencapai putaran final Piala Dunia edisi tahun 2026 dan bisa menambah kepercayaan diri timnas Indonesia sebelum menjamu timnas Australia di GBK. Di pertandingan kedua, timnas Indonesia akan menghadapi The Socceroos, di mana pada pertandingan terakhir Indonesia kalah telak 4-0 dari Australia pada babak gugur 16 besar Piala Asia tahun 2023. Pada pertandingan melawan Australia itu, Indonesia bisa menunjukkan permainan atraktif, namun masih terlihat dengan jelas bahwa saat itu Indonesia masih kalah pengalaman dengan Australia. Australia begitu efektif dalam memanfaatkan peluang untuk menjadi gol. Hal itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang mempunyai banyak peluang ketimbang Australia, namun tidak mampu menciptakan gol ke gawang Australia. Bahkan Graham Arnold selaku pelatih timnas Australia memuji timnas Indonesia dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia bermain dengan tangguh. Dan pada Piala Asia 2023 itulah mulai terlihat ciri khas permainan dari timnas Indonesia. Permainan kompak dengan mengandalkan gerakan tak terduga dari Marcelino Ferdinand
adalah ciri permainan timnas Indonesia saat ini. Ditambah dengan pemain yang bermain di luar negeri macam Rafael Struijk, Sandy Walsh, dan Shane Patinama membuat ciri khas permainan timnas Indonesia mulai atraktif. Dan itu adalah menjadi modal yang bagus buat Indonesia dalam mengarungi kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, di mana Indonesia sebagai timnas dengan ranking terendah seharusnya membuat Indonesia bermain dengan lepas, dan bisa dibuktikan bahwa ranking bukan suatu jaminan timnas mana yang akan menang, dan tetap berkeyakinan bahwa Indonesia bisa lolos Piala Dunia kali ini. Sekian video kita kali ini. Jika kamu suka dengan videonya, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena semua itu gratis. Akhir kata, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.